Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad ba'da subuh 22 Jumadil Awal 1446 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema tentang amal jariah. Ya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema terkait amal jariah. Ya, amal jariah. Salah satu nikmat Allah yang besar atas hamba-hambanya yang beriman adalah bahwa Dia telah mempersiapkan bagi mereka banyak pintu kebaikan yang dapat dilakukan oleh hamba dalam hidup ini, dan pahalanya akan terus mengalir kepadanya setelah kematian menjemputnya. Tatkala di dalam kubur, penghuninya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Seperti kita pada pagi hari ini, sudah tidak bisa lagi melaksanakan sholat subuh berjamaah, gitu ya. Sudah terputus kesempatan beramal, tinggal menghitung-hitung apa yang sudah dilakukan semasa hidupnya dulu, ya. Namun ternyata ada orang yang terus mendapatkan kebaikan yang mengalir di dalam kuburnya. Pahala dan keutamaan senantiasa terus datang silih berganti. Dia telah meninggalkan dunia yang merupakan negeri untuk beramal, ya, negeri untuk menanam, ya. Dunia ini adalah negeri untuk menanam, akan tetapi tidak terputus pahala amalnya, ya. Dan dia akan panen nanti ketika setelah meninggal dunia. Setelah hari kiamat dia akan panen. Karena di dunia ini prinsip adalah waktu kita diberikan waktu untuk hidup adalah kesempatan untuk beramal, kesempatan kita untuk menanam, yang mana nanti kita akan panen hasilnya di akhirat, ya.
sehingga senantiasa bertambah derajatnya dan pahalanya pun terus dilipat gandakan meskipun dia sudah berada di alam kubur. Tidak ada keutamaan dan kebaikan yang lebih baik dari semua ini. Dan amal jariyah adalah sebutan bagi amalan yang terus menerus mengalir pahalanya, walaupun orang yang melakukan amalan tersebut sudah meninggal dunia. Ya. Amalan tersebut terus menghasilkan pahala yang terus menerus mengalir kepadanya, walaupun orang itu sudah di alam kubur. Orang itu sudah nggak bisa melakukan ketaatan, tidak bisa melakukan sholat, tidak bisa melakukan lagi zakat, tidak bisa melakukan sedekah, tidak bisa melakukan baca Quran, tidak bisa berbakti kepada orang tua, tidak bisa berbuat baik kepada tetangga, semuanya terputus semuanya. Tidak bisa puasa dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi pahalanya masih terus mengalir kepada orang tersebut. Kalau kita perhatikan, ada beberapa hadis yang menyebutkan hal ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salas, min shadaqatin jariyah." Jika manusia mati, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah atau amal jariyah. Kemudian yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah wa waladin sholihah yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Yang dimaksud dalam hadis adalah 3 amalan yang tidak terputus pahalanya. Yang pertama, sedekah jariyah, seperti membangun masjid, ya, menggali sumur, mencetak buku-buku yang bermanfaat, serta berbagai macam wakaf yang dimanfaatkan dalam ibadah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar'i, sebagaimana kita duduk pagi hari ini di majelis ilmu, ya, untuk menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama Islam ini, kemudian diajarkan kepada orang lain dan terus mereka amalkan. Ini juga salah satu bentuk amal jariyah, ilmu yang bermanfaat. Ya, kita ajarkan kepada keluarga kita, kita ajarkan kepada istri kita, apa-apa ilmu yang kita fahami, apa-apa ilmu yang kita dapat, itu juga akan menjadi amal jariyah kita. Kita didik anak-anak kita, istri kita dan seterusnya, atau hal-hal lain yang seperti menulis buku agama misalnya gitu, yang bermanfaat dan terus dimanfaatkan setelah ia meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, anak soleh, anak yang soleh, karena anak soleh itu hasil dari kerja keras orang tuanya. Ya, anak soleh itu hasil kerja keras dari orang tuanya. Gimana orang tuanya mendidik selama hidupnya, mulai dari kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, itulah hasil kerja keras dari orang tuanya, anak-anak yang soleh. Ya. Oleh karena itu, Islam amat mendorong seorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama, ya. Sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi anak yang soleh, ya. Lalu anak tersebut menjadi sebab, yaitu orang tuanya masih mendapatkan pahala meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah mati adalah ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, anak soleh yang ia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah bagi ibnu sabil atau musafir yang terputus perjalanan yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan masih hidup. Ya. Semua itu akan dikaitkan dengannya setelah ia mati. Ya.
Setelah semua itu akan dikaitkan dengannya gitu ya, setelah ia mati. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 242, Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Uzaimah dan dihasankan oleh Al-Munziri. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam bait syairnya, jika manusia itu meninggal dunia, maka kebaikan dari perbuatan orang lain itu berhenti kecuali 10 perkara. Kecuali 10 perkara. Beberapa diantaranya adalah ilmu yang ia sebarkan, doa dari anak keturunannya, menanam kurma, sedekah jariah, ya, mewariskan mushaf atau Al-Quran, menjaga di perbatasan, kemudian menggali sumur atau mengalirkan sungai, ya, membangun rumah untuk orang asing, membangun rumah untuk musafir gitu ya, dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah, di dalam kajian kali ini kita akan membahas beberapa 9 amalan jariah yang pahalanya terus mengalir. Kita akan membahas 9 amal jariah yang pahalanya terus mengalir walaupun seseorang telah meninggal dunia. Kita akan membahas poin-poin terkait amalan tersebut, ya. 9 amalan jariah yang pahalanya terus mengalir walaupun kita nanti kelak kita sudah meninggal dunia. Karena sifatnya umur kita di dunia ini terbatas, sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW, umur umat Nabi hanya 60 hingga 70 tahun. Ya. Kalau kita sekarang usianya katakanlah 30-40 tahun, kalau kita diberi umur 60 tahun berarti ya tinggal sisanya, kurang lebih begitu. Ya. Itu pun kalau 60, belum lagi kalau maju lagi kan begitu. Nah, di sini kita akan membahas amalan-amalan jariah, 9 amal jariah yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya. Kita akan masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu mengajarkan ilmu. Ya, poin yang pertama yaitu mengajarkan ilmu. Yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu tersebut berupa penerangan tentang agama, mengenal Allah sebagai Rabb kita dan sesembahan, juga pengajaran yang akan menuntun pada Shiratul Mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Ilmu yang disebar ini adalah ilmu yang membuat kita bisa mengenali manakah petunjuk, manakah kesesatan, manakah yang benar, yang hak, dan mana yang batil, manakah yang halal dan manakah yang haram. Ya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah yang menunjukkan besarnya keutamaan para ulama yang terus memberi nasihat dan dai yang ikhlas. Merekalah yang terus memberikan penerangan pada hamba, memberikan penerangan kepada negeri ini dan kaum muslimin. Mereka menjelaskannya dengan penuh hikmah, ya. Hidup mereka, para ulama, begitu berharga. Kematian mereka menjadi musibah. Karena salah satu tanda dicabutnya ilmu dari dunia ini adalah diwafatkannya para ulama. Ya. Para ulama dan dai tadi terus mengajarkan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh dalam agama. Mereka mengingatkan orang-orang yang lalai, dan mereka memberi petunjuk pada orang-orang yang sesat. Mereka tetap terus eksis dan tidak khawatir sama sekali dengan bahaya yang menimpa mereka. Ya. Ketika salah satu dari ulama itu tiada, ilmunya tetap ada di tengah-tengah manusia. Ya, contoh mungkin seperti yang sering kita dengarkan, mungkin beberapa ustadz kita yang sudah meninggal dunia rahimahullahu ta'ala, sampai dengan hari ini mungkin kita masih mendengarkan pesan-pesan ataupun nasihat-nasihat beliau, ya. Baik itu yang sifatnya mungkin audio, yang sifat video, atau mungkin buku-buku atau kitab yang beliau tulis semasa hidupnya.
Sampai dengan hari ini kita masih bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat dari nasihat-nasihat ustadz kita yang sudah meninggal dunia. Ya, itu adalah salah satu ilmu yang tersebar di tengah-tengah manusia. Tulisan dan ucapannya terus tersebar, ilmunya terus dimanfaatkan dan diambil. Ya. Sedangkan ia sudah berada di alam kubur dalam keadaan terus-menerus menerima pahala. Betapa bahagianya ya orang yang punya amal jariah, dia menyampaikan ilmu semasa hidupnya, apalagi sekarang zaman sosial media begitu ya. Banyak mungkin ustadz-ustadz yang sudah meninggal, bahkan videonya masih banyak ditonton di YouTube misalnya, di Instagram atau di sosial media yang lain. Beliaunya sudah meninggal dunia, beliaunya sudah di alam kubur, tapi orang masih mengambil manfaat, masih mengambil ilmu dari kajian-kajian atau nasihat-nasihat beliau di dalam sosial media gitu. Jadi walaupun orangnya sudah meninggal, tapi sosial medianya tidak bisa meninggal gitu kan, masih ada terus, masih jalan terus gitu. Orang terdahulu mengatakan yamutu alimu wa yabqa kitabuh. Seorang alim mati namun kitabnya tetap ada. Ya. Seorang alim mati, seorang ulama mati, seorang dai mati, seorang ustadz mati, namun kitabnya tetap ada. Nah, inilah yang jadi ilmu yang bermanfaat, jadi amal jariah. Kitabnya masih dibaca orang lain, kitabnya masih dipelajari orang lain gitu ya. Kitabnya masih didengarkan di majelis-majelis ilmu dan seterusnya dan seterusnya. Itu menjadi ilmu yang bermanfaat, ngalir terus pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal dunia, walaupun orangnya sudah di dalam kubur. Karena kitabnya masih ada selama hidupnya beliau rajin menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu agama ini, orang lain mendapatkan manfaatnya bahkan setelah orang tersebut meninggal dunia. Ya, makanya salah satu nasihat mungkin yang bisa kita lakukan ya, ketika kita mempunyai media atau mempunyai kesempatan peluang untuk bisa membagikan ilmu, sebarkan, karena itu bisa jadi menjadi amal jariah kita ya. Ketika kita punya peluang untuk membagikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada siapapun itu ya, terutama kepada orang terdekat kita, istri kita, keluarga kita, anak-anak kita, gunakan kesempatan itu selagi kita masih ada kesempatan, selagi kita masih ada umur, dengan harapan mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah kita ketika kita nanti sudah berpulang meninggalkan dunia ini ya. Sekarang zamannya sosial media gitu kan, banyak cara, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mengambil ilmu manfaat, kemudian juga membagikan kepada orang lain gitu. Bisa jadi dari tangan-tangan kita atau dari jari jemari kita kemudian orang mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah bagi orang lain gitu ya. Nah, kalau di zaman ini suara ulama jadi sudah kita singgung ya, berupa kajian-kajian ilmiah gitu, sering kita dengarkan gitu. Begitu mudah kita mendapatkan kajian-kajian di zaman digitalisasi seperti ini ya. Kajian umum yang bermanfaat dan khutbah-khutbah yang terekam di kaset atau di media atau di sosial media. Orang yang tidak sejaman dan tidak bertemu dengan ulama tersebut pun bisa mendapatkan manfaat ya. Contoh misalnya begini, kita memiliki anak gitu ya, kita memiliki keturunan, memiliki cucu gitu ya. Cucu kita itu mungkin hari ini belum lahir gitu. Ya, cucu kita belum lahir hari ini, kita belum punya cucu hari ini, barangkali seperti itu. Tapi cucu kita kelak akan bisa mengambil ilmu yang manfaat dari ulama-ulama yang sudah meninggal terdahulu. Ya, tadi kita sudah bacakan hadis atau pendapat dari Syekh Al-Albani gitu. Kita mungkin tidak hidup pada masa itu gitu ya. Tapi kita bisa mendapatkan manfaatnya, bisa mendapatkan ilmu dari ulama-ulama kita gitu. Ulama-ulama besar, ada Syekh bin Bas, ada Syekh, banyak gitu. Nah, begitu juga dengan anak-anak dan cucu keturunan kita nanti. Walaupun dia tidak hidup pada masa ulama itu hidup,
dia bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab beliau, dari buku-buku beliau, dari audio-audio yang beliau sampaikan pada saat kajian, video yang beliau sampaikan pada saat kajian. Itulah yang bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian mengalir pahalanya bagi si mayit, ya. Mengalir pahalanya bagi si mayit, ya. Begitu pula orang yang turut serta mencetak, ya, ini juga ada pahalanya nih. Orang yang turut serta mencetak buku para ulama. Kalau katakanlah kita nggak bisa menulis buku, tapi kita berperan dalam mencetak buku para ulama. Kita cuma nyetak nih gitu ya. Datang ke percetakan misalnya gitu ya, dengan izin. Kemudian buku tersebut mengandung ilmu yang bermanfaat, buku-buku para ulama kita. Kemudian kita sebarkan tulisan-tulisan yang penuh faedah tadi, ya. Kita sebarkan buku-buku tadi yang sudah kita cetak, walaupun buku itu bukan buku kita, walaupun buku itu, kitab itu bukan kita yang menulis, kita yang bagikan, kita sebarkan rekaman-rekaman tersebut, maka ia akan mendapatkan bagian dari pahala juga. Nah, ini itu juga mendapatkan bagian dari pahala juga. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan ilmu yang bermanfaat ini. Ini yang poin yang pertama. Ya, poin yang pertama. Kemudian kita akan masuk ke poin yang kedua. Poin yang pertama tadi ilmu yang mengajarkan ilmu. Ya. Poin yang pertama adalah amalan jariah yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah mengajarkan ilmu. Kemudian poin yang kedua yaitu mengalirkan sungai. Amal jariah yang bisa kita lakukan, yang pahala yang terus mengalir adalah mengalirkan sungai. Yang dimaksud di sini adalah membuka jalur air lewat mata air dan sungai sehingga bisa mengalir ke rumah-rumah penduduk dan lahan pertanian misalnya. Akhirnya masyarakat luas bisa memanfaatkan air tersebut. Tanaman-tanaman yang bisa disirami, kemudian hewan ternak pun bisa mendapatkan minuman dari situ, dari sungai itu. Tanaman bisa tersirami gitu. Amalan ini sangat mulia sekali dengan memberikan penghidupan pada orang banyak, karena air memang menjadi kebutuhan yang sangat vital, sumber kehidupan. Tidak ada makhluk yang bisa hidup di dunia ini tanpa adanya air. Makanya begitu besarnya pahala mengalirkan sungai, mengalirkan air yang bisa kemudian dimanfaatkan bagi orang banyak, bagi makhluk Allah, bagi hewan ternak, bagi tanam-tanaman, bagi tumbuh-tumbuhan, bagi semua masyarakat luas, ya. Dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Nah, ini juga termasuk amal jariah. Termasuk dalam hal ini adalah memasang misalnya pipa atau instalasi air begitu ya, instalasi air, kita pasang pipa hingga sampai masuk ke rumah-rumah masyarakat, masuk ke rumah-rumah warga. Termasuk juga amal jariah ya. Termasuk pula di dalamnya misalnya adalah contoh seperti meletakkan dispenser gitu kalau zaman sekarang ini, meletakkan dispenser. Taruhlah dispenser itu di tempat-tempat yang strategis itu. Dispenser ya, untuk tempat minum itu. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk diminum orang banyak. Taruh di tempat yang strategis, dimanfaatkan untuk orang banyak, orang haus dia bisa ambil minum di situ dengan gratis gitu ya. Mungkin ada air dingin, ada air panas misalnya dan seterusnya. Kemudian dia menghilangkan dahaganya. Barangkali di situ juga ada yang orang dalam keadaan berpuasa mengambil air minum di dispenser itu. Jadi pahala yang jariah, amal jariah, jadi sedekah jariah. Ya, karena air adalah kebutuhan yang sangat vital. Ya. Nah, itu adalah poin yang kedua, mengalirkan sungai. Ya. Kita masuk ke poin yang ketiga. Amal jariah yang bisa mendatangkan pahala yang terus-menerus mengalir yaitu membuat atau membangun sumur. Ya. Membuat sumur atau membangun sumur gitu ya. Ini perbuatan ini mirip dengan yang poin kedua tadi, hampir sama dengan membuka jalan air tadi, membuka jalan sungai gitu, atau mata air gitu ya. Keutamaan membuka jalan air bagi khalayak ramai dapat dilihat dari
dua hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketika seseorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat, lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, anjing ini kehausan seperti diriku. Maka dia mengisi sepatunya dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang? Kemudian Rasulullah menjawab, menjaga kehidupan setiap yang bernyawa terdapat ganjaran. Saya ulangi. Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang? Kemudian Rasulullah menjawab, menjaga kehidupan setiap yang bernyawa, disitulah terdapat ganjaran, terdapat pahala. Hadis riwayat Bukhari nomor 2363 dan hadis riwayat Muslim nomor 2244. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an amra'atan bagian ra'at kalban fi yaumi harin yutifu bibirin qad adla'a lisanahu minal aqtashi fanaza'at lahu bimukiha faghfira laha. Ada seseorang wanita pezina melihat seekor anjing di hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, lalu menimba air dengannya. Wanita itu melepas sepatunya lalu menimba air dengannya. Ia pun diampuni karena amalannya tersebut. Wanita ini diampuni karena mengambilkan air, karena tadi melihat anjing itu mengelilingi sumur tersebut kemudian menjulurkan lidahnya karena kehausan. Ini kita memberi minum anjing, ini juga Allah ampuni karena amalan tersebut. Inilah dalil-dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait keutamaan mengalirkan air atau membuat sumur. Pahalanya sungguh besar, apalagi dimanfaatkan oleh banyak orang nantinya. Ini sungguh pahala yang sangat besar. Di zaman sekarang mungkin banyak kita lihat mungkin di beranda-beranda kita di WhatsApp gitu, atau di grup atau di media, banyak program-program wakaf sumur misalnya gitu ya, wakaf pembuatan sumur, pembangunan sumur. Itulah amal jariah. Ambil bagian dari program-program wakaf itu, dengan harapan dengan sedekah kita, dengan wakaf kita yang nominalnya mungkin kecil dan tidak seberapa, harapannya ini bisa menjadi amal jariah. Ikutlah ambil bagian ketika ada program-program wakaf di kampung misalnya, program wakaf di manapun itu gitu ya. Ketika ada di suatu daerah itu membutuhkan sumur, membutuhkan air, membutuhkan wakaf untuk bangun sumur, ikutlah program itu. Ya, ini nasihat ini untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian, ikutlah program itu. Walaupun mungkin kita hanya punya uang sekitar ya katakanlah 50.000 misalnya, 100.000, kita niatkan bismillah untuk wakaf sumur, bismillah untuk wakaf bangun instalasi air dan seterusnya. Mudah-mudahan ini dicatat Allah sebagai amal jariah kita gitu ya. Ikutlah, ambillah peran, ambillah bagian dimanapun ada program-program tersebut. Kita sisihkan harta kita, kita sisihkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk bangun wakaf sumur ya. Nah, karena ini pahalanya sangat besar, apalagi nanti kelak dimanfaatkan oleh banyak orang nantinya ya. Baik, kita masuk ke tadi sudah berapa? 3 ya. Kita masuk ke poin pembahasan yang keempat ya. Amal jariah yang keempat yang pahalanya terus-menerus mengalir
adalah menanam kurma. Adalah menanam pohon kurma. Mungkin di sini susah nyari pohon kurma. Kayaknya tapi di depan masjid ada pohon kurma. Nah, itu juga jadi amal jariah gitu. Hah? Pak Suwasi. Ya. Iya, amal jariah. Menanam kurma atau menanam pohon kurma. Ini adalah salah satu amalan-amalan jariah yang pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Kurma ini ditanam, lalu buahnya dimanfaatkan oleh kaum muslimin, ya. Begitu pula pohon kurma tersebut dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Ini dapat menjadi amal jariah. Disebut kurma di sini karena kurma mengandung manfaat yang besar, gitu ya. Kurma punya keutamaan dan keistimewaan, gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin rutin melaksanakan puasa sunnah, gitu ya. Ada sunnah-sunnah ketika kita berpuasa adalah berbuka dengan kurma dan seterusnya. Itu juga salah satu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kurma di sini mengandung manfaat yang besar. Kurma punya keutamaan dan keistimewaan. Namun sebenarnya setiap tanaman yang ditanam, jadi apapun ini sifatnya umum, setiap tanaman yang ditanam yang mengandung manfaat bagi orang lain juga dapat menjadi amal jariah. Artinya tidak hanya pohon kurma, gitu ya. Karena namun sebenarnya setiap tanaman yang ditanam, gitu ya, yang dengan tanaman tersebut kemudian memberikan manfaat bagi orang lain, memberikan manfaat bagi masyarakat, memberikan manfaat bagi orang banyak, itu juga dapat menjadi amal jariah, gitu ya. Jadi berlaku untuk tidak hanya kurma, begitu ya. Nah, poin yang keempat yaitu menanam kurma. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang kelima. Amal jariah yang bisa terus mengalirkan pahala kepada si mayit adalah dengan cara membangun masjid. Ya, dengan cara membangun masjid, ya, masjid kita ini. Karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, ya. Sebagaimana kita tahu, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, tempat yang terbaik, tempat yang terpuji di seluruh belahan penjuru dunia ini adalah masjid. Masjid adalah tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tempat yang paling tidak disukai oleh Allah adalah apa? Pasar. Ya. Yang dicintai masjid, yang tidak dicintai oleh Allah adalah pasar. Pasar zaman sekarang itu kan ada pasar tradisional, ada pasar konvensional atau mall. Mall itu juga pasar modern, gitu kan, plaza dan seterusnya. Itu adalah tempat yang tidak dicintai oleh Allah. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir ketika masuk pasar. Ya, nanti mungkin kita akan sampaikan di pembahasan di kajian berikutnya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ahabbu al-biladi illallahi masajiduha, wa abghadul al-biladi illallah azwaquha." Sebaik-baik negeri atau tempat yang paling dicintai oleh Allah, ahabbu al-biladi illallah, adalah masajiduha, masjid, ya. Dan sebaik-baik tempat yang dibenci oleh Allah adalah wa abghadul al-biladi illallah aswaquha. Aswaquha yaitu adalah pasar, ya. Sebaik-baik negeri, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, sedangkan sebaik-baik tempat yang dibenci oleh Allah adalah pasar. Hadis riwayat Muslim nomor 671, ya. Nah,
Tentang masjid pula Allah sebutkan fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuskara fi hasmuhu yusabbihullahu fiha bil guduwi wal asal. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Nah, ini dalil di mana kita juga dianjurkan untuk memperbanyak berzikir di waktu pagi dan petang. Ini disebutkan di dalam Quran surat An-Nur ayat 36 ya. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Quran surat An-Nur ayat 36 ya. Ini makanya dianjurkan, sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak zikir pagi, zikir petang ya. Zikir pagi bisa dilakukan ba'da subuh gitu ya, sampai dengan sebelum matahari terbit. Kemudian nanti sore hari kita bisa sempatkan waktu untuk baca zikir petang gitu ya. Kalau sudah terbiasa itu, saya pernah menghitung ya, mengkalibrasi begitu ya. Itu kurang lebih butuh waktu sekitar paling berapa? Ada yang 30 menit, ada mungkin yang 15 sampai 20 menit. Artinya tidak lama. Zikir pagi, zikir petang itu hanya 15 sampai 20 menit ya. Mungkin kalau membacanya mungkin agak pelan gitu ya, mungkin bisa sampai setengah jam. Tapi saya pernah kalibrasi itu sekitar 15 menit, itu insya Allah sudah bisa selesai. Artinya waktu tersebut tidaklah lama gitu ya. 15 menit di dalam kita dikasih Allah waktu 24 jam, kita sisihkan 15 menit di waktu pagi, kita sisihkan 15 menit di waktu petang. Dan ini perintah Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nur ya. Berzikirlah di waktu pagi dan petang gitu. Perintah Allah yang kepada hambanya. Nah, ini luar biasa kalau kita bisa amalkan setiap hari, zikir pagi, zikir petang. Ini juga pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat di atas, inilah tempat yang Allah perintahkan bersih dari berbagai kotoran dan hal-hal yang melalaikan, juga bersih dari perbuatan dan perkataan yang tidaklah pantas. Pernyataan seperti ini seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Abu Soleh, Abu Dada, Nafi bin Zubair, Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmah, Sufyan bin Husain dalam ulama tafsir lainnya ya. Ini bisa dilihat di tafsir Al-Quran Al-Azim 546. Masjid inilah nantinya diisi dengan sholat ya. Masjid yang dibangun, yang kita bangun ini nantinya diisi dengan sholat. Diisi dengan sholat berjamaah, diisi dengan tilawatil Quran, diisi dengan zikir kepada Allah, diisi dengan kajian-kajian majelis ilmu. Di dalamnya disebarkan ilmu-ilmu dinul Islam, serta dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin lainnya. Inilah siapa yang membangun masjid untuk maksud semacam ini nantinya akan mendapatkan ganjaran dan sebagai amal jariah. Barang siapa yang membangun masjid untuk dilakukan hal-hal yang disebutkan tadi, nantinya akan mendapatkan ganjaran dan bentuk amal jariah ya, karena masjid kita ini pasti akan dipakai untuk sholat terus menerus setiap hari, setiap saat ya, setiap hari 5 waktu sholat wajib, belum lagi sholat yang lainnya, zikir, untuk baca Quran, tilawah Quran, untuk menyebarkan ilmu, untuk diadakan kajian, majelis ilmu dan seterusnya. Ini sebagai amal jariah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi banallahu fi al-jannati mislah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid karena Allah, lillahi banallahu fil jannati mislah, maka akan Allah bangunkan baginya semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 450 dan hadis riwayat Muslim nomor 533 ya.
Kemudian di riwayat yang lain dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan yudkharu fihi asmullahi banallahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid lalu di dalamnya digunakan untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ya, ini janji Allah ya. Barang siapa yang membangun masjid, ya, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Asmullahi banallahi baitan fil jannah. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 735. Ahmad Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ya, hadis ini riwayatnya sahih. Ya. Siapa yang membangun masjid lalu di dalamnya digunakan untuk berzikir, mengingat kepada Allah, mengingat nama Allah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ini janji Allah ini. Kalau kita bangun masjid di dunia, kita diganti dengan Allah rumah di surga. Ya. Padahal mungkin kita untuk memiliki rumah di dunia saja susah gitu ya. Barangkali harus menabung sekian puluh tahun gitu ya, untuk mengumpulkan, untuk membuat rumah di dunia gitu. Ya, berpuluh-puluh tahun mungkin kita harus mensisihkan gitu. Artinya tidak mudah. Bikin rumah di dunia ini aja susah gitu. Tapi Allah ganti. Ketika ada hambanya yang membangun masjid ya, itu Allah ganti dengan rumah di surga. Allah akan bangunkan ya, Allah akan bangunkan rumah di surga ya. Contoh misalnya begini, ketika ada masjid atau ada daerah yang sedang membangun masjid begitu, mungkin di sini di sekitar tempat kita tinggal atau mungkin di kampung halaman kita membutuhkan dana untuk bangun masjid, nah itulah, ambil bagian di situ, ambil peran di situ, sisihkan sebagian harta kita untuk ikut membangun masjid tersebut, walaupun nilainya kecil. Walaupun nilainya kecil. Misalnya kita punya uang 100.000, kita belikan semen 1 sak, kita sedekahkan untuk bangun masjid. Kita punya uang 100.000, kita belikan keramik 1 kotak, kita serahkan ke masjid. Kita punya uang 100.000, kita belikan keran mungkin untuk kita serahkan ke masjid untuk tempat wudhu dan seterusnya dan seterusnya. Itu masuk ke dalam kategori membangun masjid. Karena itu akan digunakan, semen itu akan digunakan untuk bangun masjid, ya kan? Untuk bangun dindingnya, untuk bangun lantainya, untuk bangun atapnya, ya. Walaupun nilainya hanya 100.000, itu sudah masuk ke dalam membangun masjid. Bukan kemudian kita bangun masjid semua dari kita, enggak. Tapi ketika ada program mungkin masjid yang membutuhkan dana, sisihkan harta kita untuk beli semen, untuk beli keramik misalnya, untuk beli apapun itu, atau kita berikan langsung ke masjid, diniatkan ini untuk sedekah atau wakaf membangun masjid, itu insya Allah jadi pahala yang mengalir, ya, pahala yang mengalir. Dan ini Allah yang menyebutkan gitu ya. Disebutkan di dalam hadis disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini adalah sahih gitu ya. Ini Rasul yang menyebutkan, Rasul yang menyabdakan gitu ya. Allah akan janjikan akan membangun baginya rumah di surga. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah kama hasi qatatin au asghara banallahu lah baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, yang tadi sudah kita bahas ya. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil,
maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Maka Allah akan bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga, walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun sebesar tempat burung bertelur atau lebih kecil, itu Allah akan bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 738. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Ya. Mafas kotoh dalam hadis artinya lubang yang dipakai burung menaruh telurnya dan menderum di tempat tersebut, dan kotoh adalah sejenis burung. Ibnu Hajar dalam Al-Fatah 1545 menyatakan, man bana masjidan al-tankir fihi li syu'yu fayadkhulu fihi al-kabir wal sagir, wa waqa'i fi riwayat an-nas inda Tirmizi saghiran au kabiran. Maksud dari siapa yang membangun masjid digunakan isim nakiroh yang menunjukkan keumuman, sehingga maksud hadis adalah siapa yang membangun masjid besar maupun kecil itu masuk dalam kategori tersebut. Dalam riwayat Anas yang dikeluarkan oleh Tirmizi yang mendukung yang menyatakan dengan masjid kecil ataupun besar. Masih melanjutkan penjelasan Ibnu Hajar, yang diterangkan dalam hadis di atas adalah cuma bahasa hiperbolis, ya, karena tak mungkin tempat burung menaruh telur dan menderum yang seukuran itu dijadikan tempat sholat, kan tak mungkin, ya. Itu hanya istilah atau bahasa hiperbolis. Ada riwayat Jabir semakin memperkuat hal ini. Di setiap kampung hendaklah pula dibuatkan masjid agar orang bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan mudah. Dalam Sunan Abi Daud disebutkan judul bab membangun masjid di perkampungan. Lalu dibawakanlah 2 hadis berikut. An asyita qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajidi fid duri wa an tunatfa fatutayyaba. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung, ya. Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung. Hendaklah masjid tersebut dijaga kebersihan dan dibuat dalam keadaan wangi. Hendaklah masjid tersebut dijaga kebersihannya dan dibuat dalam keadaan wangi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah mengatakan bahwa hadis ini sahih. An abihi Sulaiman ibni Samurata an abihi Samurat annahu kataba illa ibni amma ba'du fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamuruna bil masajid an nasna'aha fi diyarina wa nusliha san'ataha wa nutahhiraha. Dari Samurah ia pernah menulis surat pada anaknya yang bernama Sulaiman yang isinya amma ba'du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah memerintahkan kepada kami untuk membuat masjid di kampung kami, lalu memperbagus pembuatannya dan menjaga kebersihannya, ya. Hadis riwayat Abu Daud, Tabrani dalam Al-Kabir. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif, ya. Jadi yang sahih tadi yang atas tadi, ya. Yang sahih adalah yang atas tadi. Jadi menjaga kebersihannya dan dalam keadaan menjaga kewangiannya, ya. Kalau yang barusan yang saya sebutkan ini adalah sanad hadis ini dhaif, bukan sahih, ya. Semoga kita bisa menjadikan pembangunan masjid seperti ini bisa menjadi amal jariah kita, ya. Di antara yang menjadi amal jariah lagi adalah mendidik anak menjadi soleh. Nah, ini kita masuk ke poin yang ke-6. Tadi sudah 5 poin kita bahas. Poin yang ke-6 mungkin agak saya persingkat saja, yakni mewariskan atau membagikan mushaf Al-Quran, ya. Mewariskan atau membagikan mushaf Al-Quran. Biasanya begini, contoh ini, ketika kita mungkin ada teman-teman kita yang mungkin melaksanakan ibadah umroh atau haji begitu, ya. Itu di Madinah itu juga ada wakaf Al-Quran. Jadi di Madinah itu ada di tempat begitu, ya, untuk wakaf Al-Quran bagi siapa saja yang pengen wakaf bisa, gitu. Tetapi dengan Al-Quran yang standar gitu, ya. Nah, itu tinggal kita niatkan untuk kita membagikan atau mewariskan mushaf di Masjid Nabawi dengan sejumlah uang, kemudian nanti dibelikan Al-Quran, kemudian diletakkan di Masjid Nabawi. Itu juga bisa menjadi amal jariah kita.
ataupun di manapun kita berada, di masjid-masjid, mungkin di ada di mahat atau di tahfiz Quran misalnya begitu kan. Ketika kita punya rezeki, kita sisihkan harta kita untuk wakaf Al-Quran, untuk membagikan mushaf Al-Quran di pondok-pondok pesantren, di rumah tahfiz Quran atau yang sejenisnya. Ini juga bisa menjadi salah satu bentuk amal jariah, mewariskan atau membagikan mushaf Al-Quran. Ini dengan jalan mencetak mushaf atau membeli dan mewakafkannya untuk masjid dan majelis taklim. Hal ini akan membuat kaum muslimin mengambil manfaat. Bagi yang berwakaf seperti ini akan mendapatkan ganjaran yang besar. Ya. Jika memang yang diberi mushaf Al-Quran benar-benar memanfaatkan dengan membacanya, mentadaburinya, lebih-lebih lagi mengamalkan isinya. Begitu manfaat itu. Kita bagikan Al-Quran mungkin sekarang harganya kalau yang di pasaran mungkin sekitar ada yang mungkin yang harga kurang dari 100.000 gitu, atau 100.000 gitu. Kita beli gitu. Kita bagikan ke pondok pesantren atau tempat-tempat yang membutuhkan, kemudian dia baca, si santri kemudian baca Al-Quran tersebut, kemudian mentadaburi, menghafalkan gitu ya, dan mengamalkan isinya, kita yang dapat pahala. Orang lain yang baca, kita yang dapat pahala. Ya, begitu besar keutamanya membagikan mushaf Al-Quran, mewariskan Al-Quran. Ya. Kemudian masuk ke poin yang ketujuh, mendidik anak menjadi soleh. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Yang termasuk amal jariah juga adalah mendidik anak. Mendidik anak menjadi anak yang soleh, mengajarkan adab-adab yang baik kepada mereka, mendidik mereka menjadi orang yang bertakwa dan soleh. Anak soleh inilah yang nanti akan bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Ya. Ini juga salah satu masuk dalam poin yang ketujuh, mendidik anak menjadi soleh adalah salah satu bentuk amal jariah. Ya. Karena anak soleh inilah yang nanti akan bermanfaat untuk kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Ya. Akan memberikan kebaikan serta mendoakan ampunan dan rahmat kepada orang tuanya. Itulah yang akan menjadi manfaat bagi si mayit di dalam kuburnya. Nah, kemudian poin yang ke-8, kita masuk ke poin yang ke-8, amal jariah. Yang selanjutnya adalah membangun rumah untuk Ibnu Sabil. Termasuk amal jariah pula adalah membangun rumah untuk Ibnu Sabil. Orang yang melakukan perjalanan jauh dan terputus perjalanan. Bukan hanya itu saja, bentuknya bisa membangun rumah untuk para penuntut ilmu. Ya. Kita bangun rumah untuk para penuntut ilmu, untuk ya kita bangun pondok. Gitu. Ada pondok pesantren yang lagi dibangun, kemudian membuka peluang untuk bisa wakaf, sisihkan harta kita untuk wakaf di pondok tersebut. Itu juga masuk ke dalam kategori amal jariah. 100.000, 200.000, lagi ada pondok di mana di sekitar tempat kita tinggal atau mungkin tadi di manapun itu berada, membutuhkan dana, kita sisihkan, kita bantu, kita bismillah, kita niat wakafkan harta kita untuk membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangun rumah untuk para penuntut ilmu, untuk anak yatim, untuk orang fakir miskin. Semuanya itu akan terhitung sebagai kebaikan dan ihsan. Ya, itu adalah poin yang ke-8, membangun rumah untuk Ibnu Sabil, termasuk diantaranya adalah membangun pondok pesantren, rumah untuk penuntut ilmu, anak yatim, orang fakir miskin dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, poin yang ke-9, bersiaga di jalan Allah. Bersiaga di jalan Allah. Dari Salman radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribat yaumi wal lailatin khair min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata fi jaru alaihi amaluhu ladikan ya maluhu wa ajriya alaihi rizquhu wa aminal fatan." Bersiaga di jalan Allah sehari semalam lebih baik daripada puasa dan mendirikan sholat 1 bulan. Bersiaga di jalan Allah sehari semalam lebih baik daripada puasa dan mendirikan sholat 1 bulan. Dan apabila orang yang berjaga-jaga tersebut meninggal dunia, maka amalan yang sedang dia kerjakan tersebut pahalanya terus mengalir kepadanya, rezekinya terus disampaikan kepadanya, dan dia terjaga dari ujian kubur. Hadis riwayat Muslim nomor 1913. Ketika kemudian berjaga-jaga sehari semalam, kemudian orang itu meninggal, maka amalan yang dia sedang kerjakan tersebut pahalanya terus mengalir kepadanya, rezekinya terus tersampaikan kepadanya, dan dia dijaga dari ujian kubur. Hadis riwayat Muslim. Dari
Fudallah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang meninggal dunia akan ditutup semua amalannya. Setiap orang, termasuk diri kita, nanti kita juga akan meninggal, semuanya akan ditutup semua amalannya, kecuali orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan musuh di jalan Allah. Orang yang berjaga-jaga di perbatasan musuh di jalan Allah, ya. Karena pahala amalannya akan dikembangkan baginya sampai hari kiamat, dan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2500. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Ya, saya ulangi, setiap orang yang meninggal dunia akan ditutup semua amalannya kecuali orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan musuh di jalan Allah. Karena pahala amalannya akan dikembangkan baginya sampai hari kiamat, dan dia diselamatkan dari fitnah kubur. Nah, hal ini sesuai pula dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Quran, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanal ladina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yursakun. Dan janganlah kamu menganggap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, akan tetapi ia hidup di sisi Tuhannya dengan diberi rezeki. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran 169. Janganlah kamu menganggap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, akan tetapi dialah itu hidup di sisi Tuhannya dengan diberi rezeki. Sedekah jariah kita tadi sudah banyak sebutkan adalah wakaf, ya. Sedekah jariah adalah sedekah yang terus mengalir walau setelah kematian seseorang. Adapun sedekah yang tidak terus-menerus pahalanya adalah seperti sedekah kepada kaum fakir miskin dengan memberikan makanan, maka ini tidak dianggap sebagai jariah. Beda, ya. Yang poin tadi kita pembahasan ada 9 poin tadi, itu berbeda dengan ketika kita memberi makan kepada kaum fakir miskin gitu. Itu tidak dianggap sebagai sedekah jariah, tidak dianggap sebagai amal jariah. Memberi makan misalnya itu nggak masuk dalam kategori itu. Selayaknya bagi seorang muslim untuk menganeka-ragamkan pengeluaran sedekahnya, gitu ya. Makanya ketika kita punya harta, kita punya rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan sebisa mungkin untuk beraneka ragam sedekah. Tadi mungkin sebagian bisa kita sisihkan untuk ikut bangun masjid, sebagian untuk wakaf sumur, sebagian untuk pondok pesantren, sebagian untuk ngasih makan fakir miskin, sebagian untuk ngasih makan anak yatim misalnya gitu. Jadi beraneka ragam, jangan satu ragam saja, tapi usahakan bagi seorang muslim untuk menganeka ragamkan pengeluaran sedekahnya macam-macam gitu ya. Dipakai untuk sedekah ini, sedekah itu, sedekah ini, sedekah itu, wakaf ini, wakaf itu, supaya beraneka ragam, sehingga dia memiliki bagian pahala bersama para pelaku setiap ketaatan. Maka sebagian harta Anda dapat untuk sedekah orang yang berbuka puasa juga misalnya gitu. Sisihkan untuk sebagian lagi untuk membiayai anak yatim misalnya gitu. Sebagian lagi untuk panti jompo, sebagian lagi untuk bangun masjid, sebagian lagi untuk menyebarkan buku, sebagian lagi untuk wakaf Quran, sebagian lagi untuk mewakafkan mushaf gitu, dan yang lainnya. Ya. Nah, demikian pembahasan kali ini terkait dengan amal jariah. Kita ulas lagi 9 poin tadi. Yang pertama adalah mengajarkan ilmu, yang kedua mengalirkan air sungai, kemudian yang ketiga membuat sumur, yang keempat menanam pohon kurma, yang kelima membangun masjid, yang keenam membagikan mushaf Al-Quran, yang ketujuh mendidik anak soleh yang akan memintakan ampun orang tuanya setelah meninggal, kemudian yang kedelapan membangun rumah untuk ibnu sabil, yang kesembilan adalah bersiaga di jalan Allah. Ya, jadi 9 poin sudah kita bahas pada kajian kali ini. Kita cukupkan kajian kali ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan, bisa menyisihkan harta kita untuk di jalan Allah, untuk sedekah, untuk wakaf dan seterusnya. Yang tadi sudah kita bahas, mudah-mudahan kita bisa amalkan, dan harapannya ini bisa menjadi amal jariah kita ketika kelak kita meninggalkan dunia ini.
umur kita terbatas, ya waktu kita terbatas, isilah sisa umur hidup kita ini dengan amal-amal jariah. Ya, demikian sudah masuk waktu syuruk. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqamah menuntut ilmu syar'i, karena barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan antum sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.